Hai semua, Detektif Movie di sini. Kali ini saya akan merekap film drama Korea tahun 2004 yang berjudul Romance of Their Own. Film ini menceritakan seorang gadis desa yang pindah ke Seoul untuk tinggal dengan ibunya. Pesona polosnya menarik dua pria populer dari sekolah yang berbeda, dan mereka bersaing untuk memenangkan hatinya. Namun, salah satu dari mereka memiliki rahasia fatal untuk tidak mencintainya. Rahasia apa itu? Dan bagaimana kisah cinta segitiga mereka? Mari kita bahas. Film ini dimulai oleh tokoh utama yang bernama Han. Dia seorang gadis desa yang baru saja tiba di Seoul untuk memulai kehidupan baru. Namun, hari pertamanya di Seoul tidak seindah yang dia bayangkan. Begitu dia turun dari kereta, dia terjebak di antara dua geng sekolah menengah yang akan berkelahi. Salah satu pemimpin geng adalah Won, seorang siswa super kaya yang berhati dingin. Sementara itu, pemimpin geng saingannya adalah Jin, seorang pria berwajah baby face yang suka berkelahi. Pertarungan itu berubah menjadi sangat kacau. Semua orang saling memukul tanpa memikirkan Han. Han hanya bisa menangis ketakutan dan mendekap ke dinding. Untungnya, dia tidak terluka. Di Seoul, Han akan tinggal bersama ibunya yang bercerai dengan ayahnya ketika dia masih kecil. Setelah orang tuanya bercerai, dia dibesarkan oleh ayahnya di daerah pedesaan bernama Gongju. Namun, ayahnya baru saja meninggal, jadi dia memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, dan juga saudara tiri yang bernama Darum. Meskipun dia tinggal di kota baru, Han merasa tidak khawatir karena teman masa kecilnya Jenny juga pindah dan tinggal di Seoul. Selain itu, dia juga senang karena dia tahu bahwa cinta masa kecilnya juga tinggal di sana. Malam itu, Han sangat gembira karena akhirnya bisa bertemu dengan Jenny. Tetapi, kegembiraannya hilang seketika ketika dia mengetahui bahwa cinta masa kecilnya kini menjadi pacar Jenny. Dia berpura-pura senang di depan mereka, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Dalam perjalanan pulang, Han tidak bisa menahan air matanya lagi. Tanpa diduga, Won dan temannya juga berada di bus yang sama. Mereka mencoba mengetahui mengapa dia menangis, tapi Han tidak merespon mereka dan segera turun dari bus. Tampaknya pesona polos Han menarik perhatian Won. Keesokan harinya saat Han dan Darum sedang berjalan-jalan, terjadi lagi pertarungan. Namun kali ini antara geng mafia dan geng sekolah Jin. Mobil polisi segera datang ke lokasi, membuat semua orang yang terlibat dalam pertarungan itu lari ke segala arah. Kondisi sangat buruk bagi Han karena dia sekarang sendirian. Sebelumnya, Darum meninggalkannya untuk bertemu dengan Won yang ternyata teman sekolahnya. Tiba-tiba, seorang pria memeluk Han untuk bersembunyi di bawah payungnya. Ternyata pria itu adalah Jin. Tetapi, Jin sedikit terkejut karena dia merasa mengenali Han. Dia tidak dapat mengingat siapa Han. Sementara itu, Won dan Darum melihat bahwa saingan mereka, Jin, begitu dekat dengan Han. Tentu saja mereka tidak membiarkannya. Won segera memperingati Jin untuk menjauhi dari Han, atau dia akan memukulnya. Namun, Jin akhirnya mengingat siapa Han setelah Darum memanggil Han dengan namanya yang lengkap. Jin segera berlari untuk membawa Han pergi. Won dan Darum mengejarnya dan berhasil menemukan mereka. Jin harus meninggalkannya sekarang. Sebelum dia kabur, Jin dengan mengejutkan memanggil Han dengan sebutan kakak perempuan dan memintanya untuk selalu mengingatnya. Hari berikutnya, Han pergi ke sekolah barunya. Ternyata, dia masuk ke sekolah yang sama dengan Darum dan Won. Jin, yang bukan dari sekolah itu, entah bagaimana tahu bahwa dia bersekolah di sana. Dia melakukan tindakan beresiko dengan mengunjungi Han dan membawa visa.
Anggota geng sekolah akhirnya menyadari bahwa saingan mereka berani menyelinap ke sekolah mereka. Jadi mereka mengejarnya, tetapi Jin berhasil lolos dari sekolah itu. Ketika bel sekolah berbunyi, Jin dengan percaya diri di depan gerbang sekolah, dia menunggu Han. Won tidak senang dan dia mengatakan kepadanya bahwa Han adalah pacarnya. Pertarungan tidak bisa dihindari dan Jin jelas tidak bisa menghadapi banyak orang. Tetapi Han tiba-tiba datang dan melindungi Jin. Dia bahkan merawat lukanya. Jin sangat senang dan dia akhirnya memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Han bahwa dia menyukainya. Dia juga memintanya kencan. Cara Jin dan Won memperlakukannya membuatnya bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Han sedang menunggu Jin karena mereka seharusnya berkencan saat itu. Namun, Jin tidak datang sehingga Han memutuskan untuk menelponnya melalui telepon umum. Entah bagaimana, Won berada di luar telepon umum dan dia tiba-tiba membawanya masuk ke mobilnya. Yang mengejutkan, Jenny ada di mobilnya, tetapi dia segera mengeluarkannya. Beberapa saat kemudian, Won juga mengungkapkan perasaan kepada Han. Han sangat kaget dan dia tidak tahu bagaimana. Ternyata, Jin tidak menghadiri kencan tersebut karena neneknya telah meninggal. Sekarang dia harus hidup sendirian. Di sisi lain, Won dan Han berkencan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba sekelompok mafia memukuli seseorang, ternyata dia adalah Jin. Won memutuskan untuk membantunya dan dia meminta Han untuk membawa Jin pergi. Han membawa Jin ke rumahnya. Di sana, Han merawatnya. Di saat yang sama, Jin melakukan tindakan yang aneh. Diam-diam, dia menyembunyikan foto keluarganya. Keesokan harinya, Jenny memanasi Han akan pergi ke klub malam bersama Won. Karena tidak ingin kalah, Han memutuskan untuk pergi ke klub malam juga. Bagi Han, ini adalah pertama kalinya ke klub malam. Dia menggunakan riasan terlalu banyak. Hal itu sangat mengejutkan Won dan ditertawakan Jenny dan teman-temannya. Won meminta Han untuk mengganti, namun Han menolak karena dia ingin terlihat cantik di depan Jenny. Akhirnya, Won menyeret Han ke dekat Jenny, yang kemudian menciumnya di depannya. Namun, ada seseorang yang menyebarkan foto mereka ke internet. Foto Han dan Won beredar luas hingga sampai pada Jin. Melihat itu, Jin sangat cemburu. Kemudian, Jin menelpon Han dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Han. Keesokan harinya, Han mengunjungi rumah Jin untuk mengecek kondisinya, tetapi dia tidak ada di rumah. Sialnya, dia melihat foto yang sebelumnya Jin sembunyikan. Ya, itu foto keluarga lama mereka dan dia ada di dalam foto itu. Sekarang, dia ingat momen masa kecilnya bersama Jin. Ternyata, Han adalah saudara tiri Jin. Setelah bercerai dengan ibu Han, ayahnya menikah lagi dengan ibu Jin. Han dan Jin sering bermain bersama saat mereka masih kecil. Itulah mengapa Jin jatuh cinta padanya, meskipun mereka berhubungan darah. Di sisi lain, Jin sangat panik menyadari bahwa Han ada di rumahnya dan mungkin sudah melihat foto tersebut. Dia buru-buru menemui Han untuk menjelaskan semuanya, tapi Jin justru mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak mengalami luka serius. Ketika Han mengunjunginya di rumah sakit, dia mengakui bahwa selama ini dia tidak memberitahu kebenarannya karena dia mencintainya dan ingin bersamanya. Di sisi lain, kecelakaan itu membuat Jin mengetahui sesuatu tentang kesehatannya. Dia baru saja mengetahui bahwa selama ini dia memiliki gangguan jantung yang parah. Dokter mengatakan padanya bahwa dia harus menjalani operasi untuk memperbaikinya. Namun, Jin memutuskan untuk menunda operasi dan tidak memberitahu siapapun. Sementara itu,
Setelah Won mengetahui bahwa Jin adalah saudara tiri Han, akhirnya dia berbaikan dengannya. Won yakin dia tidak akan mendekati Han lagi. Suatu hari, setelah mengunjungi kuburan ayah mereka, nenek Jin yang datang dari Australia meminta Jin untuk tinggal bersamanya di Australia. Namun, Jin menolak dan mengatakan bahwa dia ingin tinggal di Seoul karena dia ingin hidup bersama Han. Sejak saat itu, Han akan tinggal di rumah Jin. Suatu malam, Han akhirnya meyakinkan Won bahwa dia sepenuhnya miliknya dan dia tidak perlu khawatir tentang Jin. Di sisi lain, setelah sekolah, Han dan Won pergi berjalan-jalan bersama. Secara tidak terduga, Jung dilecehkan oleh sekelompok pria. Jung dikenal sebagai gadis licik dan berwajah dua. Won menyelamatkannya dari para pria itu meskipun reputasinya tidak baik. Setelah diselamatkan oleh Won, Jung dengan manja meminta Won mengantarnya pulang. Dia juga melekat pada Won di depan Han, membuat Han sedikit cemburu. Sementara itu, Jin sedang menghabiskan waktu bersama keluarga dengan Han. Mereka memutuskan untuk pergi karaoke. Secara tidak terduga, 야, 같이 밥 먹어줬으면 됐잖아. 야, Won mengatakan kepada mereka untuk tidak salah paham. Namun, kesalahpahaman semakin parah karena Jung mengatakan kepada mereka bahwa Jin adalah orang yang menyuruhnya merusak hubungan mereka. Jin sangat terkejut karena dia bahkan tidak mengenal Jung. Insiden ini memperburuk hubungan antara ketiganya. Di sekolah, Han tidak bisa mengendalikan emosinya dan dia mendorong Jung. Pada saat yang sama, Won datang dan melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, Jung dengan manipulatif pura-pura pingsan. Han mencoba meyakinkan Won bahwa Jung adalah gadis berwajah dua. Tetapi, Won tidak peduli dengan Jung lagi. Dia hanya menekankan bahwa dia tidak percaya pada perasaan Han untuk Jin dan sulit baginya untuk melihat Han tinggal bersama Jin. Han sudah sangat lelah untuk menjelaskan kepada Won. Dia hanya memperlakukan Jin sebagai saudaranya. Hubungan mereka sepenuhnya hancur. Sementara itu, Han masih mencoba mengkonfirmasi insiden tersebut kepada Jin. Tetapi sayangnya, Jun mengirimi pesan Jin dan mengatakan misinya merusak hubungan Won dan Han berhasil. Jin sangat bingung tentang apa yang terjadi. Han tidak bisa percaya apa yang dia dengar dan dia sangat kecewa pada Jin. Jin berpikir bahwa dia tidak akan dapat meyakinkan Han setelah apa yang terjadi. Karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke Australia untuk tinggal dengan neneknya. Sebelum pergi, dia meminta Won untuk menjaga Han. Di sisi lain, Darum dan Won mencari Han untuk memberitahu tentang rencana Jin. Namun, mereka menemukan Han dipukuli oleh Jenny dan Jung. Ternyata orang di balik semua ini adalah Jenny. Dia tidak ingin Han bersama dengan Won. Setelah menyelamatkan Han, Won menjelaskan bahwa Jin meninggalkan Seoul dan mereka bergegas ke bandara untuk menghentikannya. Tetapi mereka terlambat. Pesawat Jin sudah berangkat dan Han menyesal tidak percaya pada Jin saat itu. Beberapa bulan kemudian, Jin mengirim video tentang kehidupan saat di Australia. Dalam video itu, Jin memperkenalkan pacarnya yang buta kepada mereka. Selain itu, Jin juga menelpon mereka untuk bertanya bagaimana keadaan mereka. Jin berpura-pura bahagia selama panggilan, meskipun sebenarnya dia masih belum bisa move on dari Han. Jin akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi jantung, tetapi sayangnya operasinya gagal dan dia meninggal. Pacarnya terbang ke Seoul untuk memberitahu teman-teman Jin bahwa dia telah meninggal. Mereka tidak percaya padanya sampai dia akhirnya meyakinkan mereka dengan memberitahu bahwa dia akhirnya bisa melihat karena mata Jin. Pada akhirnya, dia memberitahu Han bahwa Jin sangat mencintainya dan dia tidak ingin teman-temannya mengetahui jika dia meninggal karena operasi.
Semua orang menangis mendengar cerita yang menyedihkan itu. Mereka sangat merindukan Jin, tetapi sekarang mereka tidak bisa bertemu dengannya lagi dan film pun selesai. Sebelum menutup video, pastikan untuk mensubscribe dan mengaktifkan notifikasinya agar Mimin semakin semangat membuat video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.